Setiap orang itu pasti ingin bisa berkumpul sama keluarganya. Baik itu istrinya, anaknya. Dia itu akan merasa bahagia kalau kita bisa berkumpul sama keluarga kita. Klien kita kali ini namanya Pak Heru. Akhirnya tim kita ketemu, jadi Pak Heru ini ternyata tinggal di sebuah kota kecil. Ya, sekarang ini kita lagi menuju ke Panti Jompo, ya, yang ada di daerah Jakarta Selatan. Kita di sini mau ketemu sama seseorang yang katanya minta tolong sama kita untuk mencari orang yang hilang. Akhirnya tim kita ketemu, ada seorang suster yang namanya Suster Wati. Ini kan kita sudah membahas sama tim juga. Katanya Suster Wati ini ingin minta tolong sama kita, mau bantu seseorang, betul? Iya, betul sekali, Mas. Oke, boleh dijelaskan mungkin masalahnya apa, Suster? Di sini ada pasien tetap kami yang bernama Pak Heru. Pak Heru, iya. Iya, Pak Heru. Dia di sini sudah hampir 8 tahun. Dia terpisah dari istri dan anaknya sudah hampir 16 tahun. Berarti nggak pernah ada yang nengokin sampai saat ini? Nggak ada yang nengokin di sini. Saudaranya juga nggak ada? Nggak ada. Dia seorang diri, jadi dia di sini sudah selama 8 tahun. Saya yang mengurus dia. Selama itu saya merawat beliau. Dia itu sudah sakit-sakitan karena penyakitnya komplikasi ya, Mas ya. Udah gitu dia itu udah tua sekali, jadi dia ingin bertemu dengan istri dan anaknya. Iya, kalau kondisinya sakit-sakitan, terus nggak ada keluarganya yang datang kemari, terus dia nggak tahu harus cari kemana, terus gimana kita nyarinya ya? Atau mungkin ada foto mungkin Ibu, anak ataupun istrinya? Saya sempat Pak Heru ngasih foto ke saya, sempat saya foto juga di handphone saya. Ada foto kecil anaknya yang namanya Dara. Oh, anak ya? Boleh kita lihat? Bisa. Oh ini. Masih kecil banget ya dulu ya? Usia 8 tahun itu, Mas. Tapi ini kita kalau bisa ngobrol langsung sama Pak Heru lebih enak, Ibu. Iya, bisa. Bisa ya kita ngobrol? Kita kesana aja ya? Iya, boleh silakan. Silakan Dian. Diantarlah kita ketemu sama Pak Heru. Dokter memvonis ada kemungkinan dengan penyakit yang kronis ini susah untuk disembuhkan. Dan itu artinya umurnya tidak lama lagi. Iya. Ini Feli, ini saya sama tim di sini. Ya. Pengen tahu lebih jelas keinginan Pak Heru seperti apa. Saya mau ketemu istri saya dan anak saya. Antarkan istri dan anak Bapak. Iya, Bukannya orang kalau di panti jompo itu, mohon maaf, biasanya yang ditelantarkan Pak sama keluarga.
Saya juga nggak tahu saya ada di sini. Ini istri dan anak Bapak nggak pernah datang ke sini. Sudah 16 tahun saya dengan mereka. Bisa dibayangkan Pak Heru ini tinggal seorang diri. Dalam arti tidak ada keluarga yang perhatikan dia, tidak ada keluarga yang menyayangi dia, tidak ada keluarga yang nengokin dia. Nengok itu dalam arti bertemu sama dia, tidak ada sama sekali. Boleh kita tahu apa masalahnya, Pak? Saya sering marah-marah sama istri dan anak-anak saya. Saya jawab. Waktu Bapak meninggalkan mereka, apakah mereka tercukupin Pak semua materi? Iya. Jadi Bapak tinggalkan begitu saja? Tidak ditinggalin untuk kebutuhan sehari-harinya? Iya. Anak Bapak waktu itu umur berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Sebelumnya Bapak udah pernah coba menanyakan di mana keberadaan istri dan anaknya? Atau mungkin Bapak selama meninggalkan mereka, Bapak pernah nggak kontak-kontakan sama mereka? Atau mungkin sama teman Bapak menanyakan kondisi mereka bagaimana, tinggal di mana? Pernah nggak seperti itu? Belum pernah. Sama sekali, Pak. Sama sekali. Dia merasa bersalah. Dia cerita, kalau selama ini dia merasa bersalah sama istri dan anaknya. Dulu 16 tahun yang lalu dia sia-siakan anak dan istrinya. Dia telantarkan anak istrinya. Ini kalau kita mau mencari mereka, minimal kita akan punya petunjuk, Pak. Terus apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita tidak punya informasi sama sekali agak susah, Pak. Apalagi kita cuma dikasih foto anak kecil 8 tahun. Saya punya adik ipar, Laksmi namanya. Adik ipar Bapak, Laksmi. Satu petunjuk yang akan dimulai untuk pencarian adalah Laksmi, katanya. Ya, adik ipar, adik dari istrinya. Di mana rumahnya? Di sana, Mas. Saya tahu rumahnya. Udah pernah datang ke sana? Belum, Mas, katanya. Ini Bapak mau ikut pencarian atau gimana? Oh, boleh. Oh, ini Bapak mau ikut kita pencarian. Kita sepakat untuk menuju ke rumahnya Lasmi. Tapi untungnya Suster Wati ini mau menyempatkan waktunya untuk ngebantuin kita, nemenin Pak Heru. Karena susternya mau nemenin, kita nggak khawatir. Petunjuk pertama kita adalah ke rumahnya Laksmi. Kita berangkat itu dari siang, sampai di sana udah gelap. Masih ingat Pak rumahnya, Pak? Coba Masih Bapak ya, ingat-ingat Pak, ya? lagi, jangan sampai salah, Pak. Yang sebelah mana coba? Gimana, Pak? Gimana? Ini kanan, Pak? Yang banyak motor. Sampai di rumahnya Ibu Lasmi, kita ngeliat. Loh, kok rumahnya rame sepeda motor? Yang ini, Pak. Nggak salah, Iya Pak. pasti. Iya, benar. Kayak tempat nongkrong, Pak. Betul. Tapi udah sampai di rumahnya, aku bingung. Ini bener gak sih rumahnya si Laksmi? Akhirnya aku Mandala turun. Oh, mungkin rumahnya emang tempat anak-anak nongkrong, banyak anak muda di situ. Gue turun, gue samperin, gue tanya, bener nggak ini rumahnya Ibu Laksmi? Ya. Mau tanya ini rumahnya Ibu Laksmi bukan ya? Hah? Oh, ini adiknya bukan tinggal di sini? Oh, begitu. Ini rumahnya Ibu Laksmi bukan? Bukan? Nggak kenal? Oh, nggak kenal. Pak, permisi Pak. Rumahnya Bu Laksmi bukan? Ternyata itu bukan rumahnya Ibu Laksmi. Oh, bukan ya? Iya, tanya Pak RT aja. Pak RT. Pak RT di mana Pak RT? Ya kalau ada komeng tuh. Ternyata sampai-sampai
yang punya rumah aja nggak tahu, terus bilangnya udah pindah. Jadi kayak kesana tuh, wah udah hampir hopeless sih aku di situ. Iya ini cat kuning. Iya ini cat kuning nih. Si Pak, maaf ini rumahnya Pak RT? Ini dengan siapa? Bapak Pak RT-nya? Halo Pak. Ya, gini Pak RT, ini kita kan tadi mau cari Bu Laksmi. Dulu rumahnya di situ. Katanya di situ. Iya, dan katanya udah pindah. Betul Pak RT? Iya, pindah. Oh pindah ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak, pindahnya kemana Pak ya? Perlu dicek dulu. Ada nomor teleponnya ya? Ada. Coba Mau teleponnya. telepon dulu, oke. Boleh? Nggak ada yang ketangkap. Bener Bener nggak sih? dong, bener-bener. Tadi aku bener nyatetnya. Nah, tuh dia. Halo, selamat malam Pak. Malam juga. Maaf, ini dengan Ibu Laksmi, Pak? Oh iya, ini dengan suaminya nih. Oh, dengan suaminya. Iya Pak, saya Mandala Pak. Saya pengen ketemu dan ngobrol sama Ibu Laksmi. Ada keperluan apa ya, Mas ya? Iya, jadi sebenarnya begini Pak, kita itu ada amanah pengen bantuin Pak Heru. Jadi Pak Heru. I- Heru suaminya Ratna. Iya Pak. Oh Bapak masih inget ya? Aduh. Kalau Mas, jangan cari masalah di Mas, ntar rame Mas ya. Mohon maaf Mas ya. Loh, maksudnya kenapa Pak? Mas, saya nggak bisa bantu ya, maaf. Enggak, kita nggak cari masalah Pak. Kita mau halo Pak. Pak. Nah, waktu gua ngomong sama laki-laki itu dan menanyakan tentang Ibu Laksmi, bahwa Pak Heru ini pengen ketemu sama Ibu Laksmi, dia kayaknya dia nggak pengen kita ke sana deh. Pak, kita ke sana. Yaudah yuk Pak, kita ke sana Pak ya. Ya, alamatnya ada nih. Yang kita tadi kalau Pak RT bilang kan lurus, mentok, ya kan belok kanan. Kanan ya. Cuma ke 1, 2, ke 3. Nah, Iya, ini sebelah kanan ya. depan lapangan ya. Iya. Misi. Permisi. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Mas. Malam. Iya, Malam, Pak. Mas, ini rumahnya Bu Laksmi Pak. Benar, benar. Oh benar. Iya Pak, saya Mandala Pak. Oh, Ya, saya Feli, Pak. Mas Mandala yang tadi telepon ya? Iya, Bapak yang terima telepon tadi. Iya. Kan saya bilang, Mas. Mas nggak usah kemari. Kalau istri saya tahu, waduh Mas, masalah lebih besar lagi, Mas. Dia bilang, udah Mas, jangan kesini Mas. Kalau istri saya dengar masalah ini, pasti dia akan marah. Pasti dia akan nggak suka. Kenapa ini? Iya Pak, ini mohon maaf, ini kita cuma mau bantuin. Siapa ya? Iya Ibu, dengan Ibu Laksmi. Iya, saya sendiri. Iya, mohon maaf Bu, saya Mandala. Iya, Dia kenalin saya Feli. Feli. Siapa ya? Ya jadi gini Bu, ini kita cuma mau menyampaikan amanah dari seseorang. Dia pun mohon sama kita berdoa untuk pengen ketemu sama anak dan istrinya. Namanya Pak Heru. Heru? Ya Heru, kakak iparnya Ibu. Heru suami Ratna? Iya betul Ibu. Ngapain lagi dia kesini? Marah dia sama Heru.
seperti unek-unek yang udah puluhan tahun dia simpen. Begitu tahu Heru ada di rumahnya. Sekarang dia di mana? Tapi Ibu jangan marah dulu Ibu ya. Dia lagi sakit Ibu kondisinya, kalau nanti Saya nggak peduli. Pokoknya di mana dia, Mas? ada di mobil Ibu. Di mobil. Ibu jangan Ibu, astagfirullah. Ibu. Ibu. Ibu tenang dulu. Ibu, tenang dulu, Ibu. Ngapain lagi lo kemari? Jangan jadi lo, Heru. Ibu. Dulu lo kaya. Pola-pola lo. Ibu. Main perempuan. Ibu. Heru, keluar lo. Astagfirullahaladzim, Bu. Sabar dulu, Bu. Bu, astagfirullah, Ibu. Demi harta, lo korbanin anakku. Hah? Hampir aja anak gue jadi korban lo juga. Dan di situ terlontar kata-kata, anak kamu jadi korban, anak aku juga bisa jadi korban. Mobil kita diketok sama seseorang. Tok. Sebentar, Mas. Ini apa, Pak? Dimaksud? Cepet, tinggal cepat. Suaminya Bu Laksmi ini ngasih aku kertas, itu cuma isinya alamat doang. Ini loh, alamat. Dia ngasih alamat. Alamat yang dimaksud. Di Dharma nomor 42. Alamat siapa ini? Nggak tahu. Dia bilang buat informasi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Suaminya Ibu Lasmi berusaha nolongin kita. Ya udah nanti kita cari sendiri aja ya. Dan Bapak kita antar pulang, Bapak istirahat lagi ya. Kalau Bapak udah enakan, Kita bisa lanjutin. dan Bapak pengen cerita sama kita, cerita aja kan. Bapak gak usah takut sama Bapak. Akhirnya kita beri pencarian. Ya. Kita berencana besoknya sesudah Pak Herunya baikan, kita akan melanjutkan pencarian. Ya, kita sekarang masih mencari alamat yang dikasih sama suaminya Bu Laksmi ya. Di Jalan Tridharma ya. Tridharma nomor berapa? Kalau di alamat tuh? 2 ya? Nomor 2. Kalau menurut peta sih pas sudah sampai di sini ya tadi ya. Mana nih? Nomornya nggak ada juga nomornya di sini. Acak coba lihat. Iya. Keesokan harinya kita dapat alamat yang diberikan dari suaminya Ibu Lasmi, kita menuju ke sana. Sampai di sana kita ngelihat rumahnya sangat sederhana tapi tertutup semuanya. Ibu, punten Ibu. Iya. Ini betul Jalan Tridharma Ibu? Oh iya betul. Betul ya? Betul. Kalau nomor 2 yang mana Ibu ya? Nomor 2 yang
Iya mas nih, ini Oh, nomor ini. 1 punya saya. Oh, Ibu tinggal di sini, Iya, ini nomor saya 2. tinggal. Iya, Bu, ini sebenarnya ini rumah siapa, Ibu? Rumah Pak Itu. Rahmat. Ini rumahnya Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat, Tridharma nomor 2. Iya. Rumahnya Pak Rahmat itu. Pak Rahmat. Makasih ya Ibu. Iya, makasih Bu. Pak Rahmat ya, siapa? Pak Rahmat ya. Ini burungnya ada, berarti ada orangnya. Di sepedanya. Pak? 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 Pak, Pak Rahmat, permisi. Dengan Pak Rahmat? Pak? 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 Pak. Aduh, tutup sih. Siapa itu yang itu? Seperti orang ini curiga sama kita. Coba tanya Bu tadi deh, yuk. Bu? Ibu, mohon maaf Ibu. Iya, saya mau tanya. Iya. Ini tadi saya ketok pintunya. Terus ada orangnya, tapi dia cuma ngintip kayak ketakutan gitu. Dia orangnya begitu mas. Hah? Ini warga baru atau gimana Ibu? Ya kira-kira baru pindah 2 bulanan lah. Oh, baru pindah. Nah, terus ngapain ngasih alamat ke sini ya, Pak Laksmi ya? Oh, sebentar Ibu, mohon maaf Ibu, sebenarnya kita itu mau cari ini yang namanya Dara, Ibu. Kenal nggak? Kenal. Kita tanya sama warga, kenal sama Dara nggak? Kita kasih fotonya. Dia bilang, saya nggak kenal, Mas. Toh juga foto Dara itu masih kecil, 8 tahun. Kalau, mohon maaf, Ibu kenal Ibu Ratna nggak? Enggak kenal saya. Oh, nggak kenal? Enggak kenal. Apa hubungannya sama Pak Heru? Kenapa suaminya Ibu Lasmi kok ngasih alamatnya Pak Rahmat? Siapa Pak Rahmat ini? Oke Bu, makasih ya. Oh iya, Iya, makasih ya. makasih, Bu. Coba kita tanya ini deh. Bapak ini, Pak. Tadi kan kita ketok rumahnya. Ada orang yang ngintip. Nah, ternyata ini rumahnya Pak Rahmat. Bapak kenal nggak sama Pak Rahmat? Enggak kenal sama Pak Rahmat. Siapa yang ini? Mana ya? Ibu, kenapa Ibu? Kamu ketemu sekitar jam 3-an deh mas sore. Pasti dia keluar Loh, kenapa Ibu? naik sepeda. Tiap sore pasti keluar dia naik sepeda. Oh gitu? Iya. Oh. Jam 3 jam 4-an deh mas. Oh, sekitar jam segitu dia biasa Iya, keluarnya? pasti setiap hari. Oh yaudah Ibu, makasih banyak Ibu ya. Iya, makasih. Ya, ini masih jam 12 kan? Katanya sekitar jam 3, jam 4 dia nanti akan keluar. Kita nanti coba nunggu agak jauhan aja biar nanti tim yang ngintai di sini ya. Yuk kita masuk dulu aja Pak. Ya, yuk kita masuk dulu yuk. Akhirnya kita coba menjauh dari tempat itu. Kita menjauh supaya orang yang ngintip-ngintip itu tidak tahu keberadaan kita. Kita intai 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak ada pergerakan sama sekali rumah itu dan tidak ada yang mendatangi rumah itu. Nah di jam keempat atau kelima, Mas, ini orang yang ngintip-ngintip tadi keluar dan dia keluar menggunakan sepeda. Ya, Pak, ayo, Bang, kejar. Ayo buruan. Ya, kita kejar. Mobil nggak bisa ini. Aduh. Ayo buruan, siapin motor itu. Motor depan. Orang yang dalam rumah udah keluar. Ayo buruan. Aduh. Gimana sih, aduh. Pak, ayo Pak, nggak bisa Pak ini Pak. Nggak bisa ini atau gimana? Waduh. Awas. Nah, Abar, lu kejar terus ya. Lu kejar terus ya, pokoknya sampai ketahuan ya. Ya, ntar gue nyusul deh. Ini susah naik mobil soalnya. Orang tadi itu keluar naik sepeda dan dia nggak ngerasa kalau apakah itu Pak Rahmat? Kita belum tahu. Udah dapat tanah di sini?
baru Jauh. kirim kita. Sini, hati-hati. Akhirnya Albar nguburin gue. Man, ini orangnya lagi di kuburan nih. Ngapain dia di kuburan? Coba lu cari tahu deh ngapain dia di kuburan. Gue nggak tahu kuburan siapa. Pokoknya datang sini ya. Oke. Gue tunggu. Sip, yuk. Cepat. Kabur. Waduh, mampus. Kabur. Ayo sini. Buruan. Lu kejar ya, gue di sini ya. Lu kejar. Tiba-tiba ini orang ketakutan. Coba kalau misalkan tadi bisa ditanyain, mungkin kita bisa dapat informasi. Nah, ini kuburan. Oh iya. Nah, itu Albert. Albert tuh. Itu. Oh iya, Kak Albar. Bar, gimana? Tadi Pak Ahmad udah tidak izin. Udah. Dia ke kuburan. Terus kuburan bersih kuburan. Gue nggak tahu tuh kuburan siapa. Oh, dia di kuburan di situ. Jadi bisa. Sekarang mau lihat kuburannya. Iya, kita ke sana. Ya. Pak, sebentar, Pak ya. Mas, begitu kita sampai kuburan di situ, tiba-tiba cuaca berubah semuanya. Jadi gelap, awan gelap turun semuanya, angin semuanya tiba-tiba. Akhirnya kita tetap nekat masuk ke kuburan. Begitu sampai di kuburan, dia tunjukin sama Albar, ini kuburannya yang tadi ditatangin sama orang itu. Tadi yang mana kuburannya? Tadi di sini. Kuburan siapa ini? Namanya Ratna. Astagfirullahaladzim. Pak, kenapa Pak? Dan kita melihat di situ sebuah kita untuk syuting. Ya, kita sampai sekarang masih nunggu nih. Mudah-mudahan aja ada sedikit informasi ya. itu tuh. Teman-teman itu siapa? Sebentar ya. Mbak, permisi. Mbak. Maaf, Mbak. Saya Mandala. Halo, Permisi, Mbak. Mbak. Maaf. Ya, kita cuma ngobrol sebentar, Mbak. Iya, Mbak, kita boleh ngobrol sebentar? Mbak. Mbak, boleh minta Mbak, enggak, kita cuma sebentar, 1 menit aja, 1 menit. Biar aku yang mengerti, terlatih. Biar aku yang mengerti, terlatih. Mbak, tolong, Mbak. Mbak. Kita cuma sebentar aja, Mbak. Tolong dong, Mbak. Mbak, kasih kita waktu semenit aja. Bro, Mbak, ini kita- Feli. Mana ada yang mau ngomongin sebentar. Sebentar aja. Penting. Kenapa? Barusan Pak RT nyamperin. Terus dia ngomongin bahwa Pak Rahmat itu merasa terganggu dengan kedatangan kita. Yang punya rumah ini, Pak Rahmat, komplain. Mengadu sama Pak RT bahwa dia merasa terganggu atas kedatangan kita. Dia merasa terganggu dan tidak ingin didatangi. Dia udah laporan sama RT, dia merasa terganggu dengan kedatangan kita, Bro. Ini gimana nih? Kita cabut aja. Gimana? Cabut aja ya, gimana? Enggak, kita udah nanggung kalau kita cabut. Jadi enggak ini pasti ada nyimpen sesuatu ini. Karena dia kayak orang ketakutan. Gini aja berarti yuk kita cabut dari sini. Cuman Almer lu mantau di sini ya. Iya.
Akhirnya kita atur strategi, kita ngutus salah satu tim ya untuk mengamati dan mengintai rumah itu apabila ada orang yang datang ya untuk kasih informasi ke kita. Mbak, Maaf maaf banget. ya. Saya minta waktunya sebentar saja. sebentar Kita mau aja. ngobrol baik-baik, Mbak. Tolong Mbak kasih kesempatan saya untuk ngobrol sama Ya, Mbak. kita mau mencari informasi aja kok, Mbak. Iya, Mbak Ya. ini ada hubungannya sama Pak Rahmat. Mbak anaknya Pak Rahmat. Mbak kenal Pak Heru. Ya, kita ini mau nolong Pak Heru, Mbak. Mbak sebentar. Mbak. Begitu dia dengar nama Pak Heru, langsung dia berubah. Kita mau nanya baik-baik di sini. Kita nggak maksa Mbak, nggak. Saya mau tanya, Mbak kenal sama Pak Heru nggak? Nggak. Apa? Dan di situ kita semua kaget. Ternyata Mbak ini punya kekurangan. Kok dia? Yaudah, Man, biar aku kaget, tapi aku tuh tetap butuh informasi dari dia. Mbak. Mbak, ayo Mbak, saya butuh bicara sebentar sama Mbak ya. Mbak, kasih saya waktu sebentar ya. Bantu ya. Kita ke sana ya. Mbak, kita duduk ya. Jadi sebelumnya maaf banget ya Mbak, kita mengganggu Mbak. Saya mau nanya, apa Mbak ada hubungan dengan Pak Rahmat? Ada. Itu siapa Mbak? Apa? Ibu Ratna siapa? Ibu. Kalau Pak Heru? Kenapa Mbak? Ada apa? Ada apa Mbak? Bapak pergi. Gak kenal. Jahat. Pergi. Jadi Pak Heru itu ayah Mbak? Ayah kamu? Mbak.
bisa, mohon maaf saya bicara sebentar sama Mbak. Ada yang mau bicara sebentar. Iya, Mbak, Mbak. ada yang mau bicara sebentar. Saya mau ngejelaskan tentang Pak Heru, ayah Mbak. Ya. Bapak Jahat, Bapak jahat. Bu Ratna meninggal. Mbak tahu sekarang kondisinya Pak Heru seperti apa? Bapak sakit sekarang, Mbak. Sakit parah. Waktu gue ngomong sama perempuan itu, awalnya memang susah. Karena dia nggak paham apa yang kita omongkan. Tapi kita berusaha untuk jelaskan pelan-pelan. Bapak nangis terus setiap hari, inget Mbak, inget Ibu. Dia menyesal, dia mau bertemu sama Mbak. Bapak menyesal, setiap hari nangis, pengen ketemu sama Mbak. Besokannya aku ke panti jompo itu. Permisi. Permisi. Ibu permisi. Suster, permisi. Iya. Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru menghilang. Loh, dia kan pakai kursi roda sendirian. Iya, saya juga nggak tahu, saya bingung. Bawa kursi rodanya. Iya. Astagfirullahaladzim. Pak Heru ini nekat pergi meninggalkan panti jompo tanpa izin, tanpa memberitahu siapapun. Tapi kapan suster? Dari kapan? Sudah setengah jam yang lalu. setengah jam yang lalu. Mari kita cari suster. Iya, yuk. Iya. Sabar, Dara sabar. Ini Bapak ternyata nekat pergi dari tempat ini. Iya. Iya. Ya mungkin dia pengen ketemu sama Dara. Makanya dia memaksakan diri untuk keluar dari tempat ini. Iya, sebentar ini kita mau cari ya. Mungkin kita doakan aja, mungkin masih di sekitar sini ya. Iya, kita sekarang mau cari Bapak dulu. Ya mungkin masih di sekitar sini ya. Baru setengah jam kan? Yaudah. Iya. Dara tetap sama Feli aja atau mau ikut? Di situ saat Daranya tahu kalau Pak Herunya hilang, di situ dia benar-benar panik, dimana dia maksa aku untuk dia mau ikut nyari. Oh, mau ikut Bapak. Yaudah kalau gitu yaudah bagi tugas aja. Ya Feli nanti ditemenin sama Feli ya Mbak ya, sama tim ya. Ayo tim nanti ada ikut saya. Yuk ayo. Ya ada ikut yuk, bagi aja bagi tugas yuk. Karena setengah jam ini mungkin nggak jauh dari sini yuk. Jam yang lalu pasti dia nggak jauh dari tempat itu. Akhirnya tim coba menyebar. Coba tanya tuh tukang las-las, mungkin tahu nih daerah terdekat. Yuk. Gue coba tanya ada satu orang ke orang yang lain. Di tempat itu ada berapa orang yang gue temuin, gue tanya, Pak kenal nggak? Dan lihat nggak orang pakai kursi roda di sini? Barusan aja lewat Pak. Oh nggak Mas, saya nggak tahu Mas, saya nggak lihat Mas. Kita tanya lagi sama pedagang di sana, kita tanya lagi sama kuli bangunan di sana. Mas, maaf permisi. Saya mau nanya, ada ngelihat bapak-bapak tua bawa kursi roda nggak? Di kursi roda? Nggak ngelihat? Nggak ada lewat sama sekali di sini Mas? Nggak ada. Ya udah, aku akhirnya nemenin dia nyari. Kita nyari di sekitar sana, sampai Dara pun ikut nanya ke orang-orang yang ada di sana, tapi mereka nggak ada yang ngelihat. Ada ngelihat bapak-bapak naik kursi roda nggak Bu? Jalan di sekitar sini. Sana depan. Hah? Depan tanya. Bapak tanya. Bu, mohon maaf Bu, ngelihat orang pakai kursi roda nggak? Nggak lihat ya? Dia sendirian dia.
Nggak lihat ya? Nggak lihat Pak. Iya, makasih Bu ya. Ibu lihat bapak pakai kursi roda nggak di sini? Nggak lihat sama sekali ya? Oh ya, makasih ya. Sos. Nah, pas gua nanya, ada seseorang di dekat warung. Ibu melihat nggak? Ada bapak-bapak pakai kursi roda. Oh, ibu lihat tadi? Iya. Pakai kursi roda? Iya. Di sebelah mana? Ke sana? Oh ya, makasih ya. Yuk, kita ke sana. Karena ada barusan ngeliat di sana, yuk. Monitor Mandala. Aku belum nemu di sekitar sini. Kamu di mana? Ada ini katanya mau ke arah sana tadi. Ada orang yang bilang dia ke arah sana. Mandala, sorry, arah mana? Arah mana? Ke sana, ke utara. Ternyata dia bilang, ya udah sini samperin ke arah utara. Utara, ya udah aku kesana ya. Oke. Begitu sampai menuju ke tempatnya Pak Heru, kita ngelihat sosok Pak Heru yang berusaha berjuang mati-matian, melewatin jalanan, bebatuan dengan kursi rodanya. Bapak kok sampai di sini sih Pak? Aduh, ya Pak minggir dulu ya, minggir Pak ya. Minggir Pak. Aduh ya Allah, Bapak ini. Pak Heru tuh ngapain Pak? Saya mau ke kuburan istri saya. Saya merasa bersalah. Itu sudah terjadi Pak, istri Bapak sudah meninggal diikhlasin. Bapak kan masih punya darah. Bapak kan masih ada darah. Ya. Bapak kan masih berharap ingin ketemu sama dia. Udah meninggalkan kamu. Bapak enggak. Ya, Bapak ya. Anak telah. Bapak jahat. Bapak enggak. Ayo, Mbak Dara. Iya, ikut Bapak ya. Yuk kita antar ke sana. Iya, Pak. Mungkin untuk dilukai ku tak terbiasa. Di saat ku terluka kau tampak biasa.
Semua manusia pasti akan merasakan mati. Semua manusia pasti akan bertemu dan kemudian berpisah kembali. Tapi amal baik yang kita lakukan di dunia ini, ya Allah pasti mencatatnya. Allah pasti akan